Yang bilang kalau KPU nggak ngapa-ngapain itu salah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di Jombreak, Jombang Break Time. Ngopi ngobrol bareng KPU Kabupaten Jombang episode 2. Bersama saya Nila yang akan menjadi host pada episode kali ini. Di episode 2 ini kita akan mempunyai narasumber yang luar biasa ya dari teman-teman kita CPNS KPU Kabupaten Jombang tahun 2024. Oke, kita boleh kenalan dulu ya teman pemilih. Ya, dari kiri saya dulu nih. Siapa nih namanya? Halo, perkenalkan nama saya Anissa Eka Ramawati. Panggilannya? Panggilannya Nisa. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Era Repsi, panggil saja Era. Halo, saya Febri Nur Fitriani, panggilannya Febri. Hai, perkenalkan nama saya Ibu Putri Rahmawati, bisa dipanggil Ayu. Oke, nah teman-teman langsung aja nih ya kita ngobrol-ngobrol santai seputar motivasi dan perjalanan awal teman-teman nih masuk di KPU Kabupaten Jombang. Oke, boleh cerita sedikit nggak sih ya gimana awal kalian tertarik untuk bisa bergabung di KPU ya khususnya? Ini mungkin bisa cerita sedikit-sedikit dari Mbak Febri mungkin? Untuk awal mula aku tertarik ya Mbak di KPU KPU. Pertama itu karena formasi PMH Kak. Formasi yang aku cari itu sebenarnya aku sangat suka dengan bidang ilmu perundang-undangan nih. Aku cari mana aja instansi-instansi yang membuka lowongan untuk formasi PMH, di mana itu kepanjangan dari penyusun materi hukum. Ketika aku cari-cari nih PMH itu instansi mana aja yang buka, adalah satu momen aku lihat KPU. Kenapa aku pilih KPU? Karena banyak benefit nih kalau di KPU menurutku ya Kak. Pertama itu udah ada sistem zonasi. Kalau instansi kebanyakan lainnya itu diambil kan seluruh Indonesia, jadi kita itu was-was nih sejujurnya jadi CPNS kita itu was-was kalau ditaruh misal jauh dari home base atau gimana. Kemudian ketika KPU itu sudah dibagi per zonasi, otomatis kita bisa kan milih zonasi mana yang lebih kita minati. Itu pertama. Kemudian kedua, instansi KPU ini nih kita bisa punya banyak peluang untuk masuk kalau menurut saya. Pertama, formasinya cukup luas karena kita masuk CPNS nggak mungkin kita cuma masuk gitu aja kan, kita juga butuh strategi nih biar kita bisa lolos. Nah gitu sih Kak, akhirnya kenapa lebih memilih Komisi Pemilihan Umum seperti itu. Kalau menurut teman-teman ya dari waktu seleksi CPNS kemarin bagian yang tersulit itu apa sih? Mungkin bisa dijawab Mbak Era. Baik Kak, menurut saya kalau bagian tersulit dari tes CPNS yang sudah saya lalui, kebetulan saya nggak one shot ya Kak, saya 3 kali percobaan di sini. Jadi menurut saya, dan saya sering gagal di SKB, jadi paling susah menurut saya itu di SKB, di tes kemampuan bidang ya. Karena yang pertama itu kita harus melalui SKB dulu. Yang kedua SKB yang di formasi saya kebetulan di penata kelola pemilihan umum materinya cukup luas dan kebetulan saya nyuri-nyuri waktu buat belajar. Jadi SKB itu paling susah menurut saya, materinya luas dengan waktu yang segitu singkatnya. Oke. Menurut kalian ya tantangan terbesar waktu pertama kali masuk di KPU Jombang ya, ini ya kebetulan penempatannya di KPU Kabupaten Jombang. Menurut teman-teman tantangan terbesarnya apa? Kaget nggak lihat gimana kerjanya di KPU, apalagi di waktu non tahapan seperti ini kayak gitu? Bisa dijawab Bayu mungkin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nila. Izin untuk menjawab, mungkin untuk tantangan itu kalau bagi saya mungkin karena untuk sebelumnya saya untuk 6 tahun belakangan kan berkarir di bank ya. Jadi untuk ketika masuk ke KPU lagi, kebetulan kan untuk saya masuk ke divisi hukum teknis dan hukum. Jadi
seolah-olah itu bukan seolah-olah sih. Jadi saya mempelajari kembali tentang apa yang saya dapat dulu waktu saya kuliah. Karena kan saya lulus 2017. Lebihnya kurang lebih 6 tahun lebih saya bekerja di bank. Jadi udah kayak lupa gitu tentang perundang-undangan, tentang khususnya mengenai hukum itu sendiri. Jadi ada motivasi juga sih, oh ini kesempatanku untuk belajar lagi mengenai hukum. Karena kan selama 6 tahun itu udah kayak lupa aja gitu tentang dunia yang udah aku salami sebelumnya. Dunia yang aku dapatkan ketika di kuliah itu nggak aku dapatkan selama di pekerjaan sebelumnya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, selama 7 bulan ini ya teman-teman, pelajaran berharga apa yang bisa kalian dapatkan selama bekerja di KPU Kabupaten Jombang ya? Kontribusi apa yang sudah kalian berikan ya dalam 7 bulan terakhir ini? Bisa dijawab Mbak Nisa? Ya, makasih Wak Nila. Jadi selama 7 bulan ini itu banyak banget kegiatan yang dilakukan. Yang bilang kalau KPU nggak ngapa-ngapain itu salah besar. Kalau pas selain pemilu nggak ngapa-ngapain itu salah besar, karena banyak banget ternyata tugas dan tugas-tugas khususnya kalau akan dapat di bidang perencanaan data dan informasi. Nah, di sini itu banyak banget hal yang aku pelajari, mulai dari kayak istilah-istilah dari Renstra, RAK, IPU, dan lain sebagainya yang aku sebelumnya itu nggak tahu apa-apa, Mbak. Tapi semenjak di sini 7 bulan ini aku jadi tahu, oh RAK itu gini, cara buatnya tuh gini, antara dokumen satu dan satunya itu berkesinambungan gitu. Jadi harus sesuai dan selain itu aku juga jadi tahu gimana cara bikin laporan itu strukturnya itu harus benar, harus bagus gitu Mbak. Ya, ternyata teman-teman ya sudah pada tahu kan ya kalau KPU di masa non tahapan itu memang masih banyak ya pekerjaan kita seperti penyusunan laporan dan lain sebagainya. Mungkin dari Mbak Era bisa ditambahkan? Mungkin di sini hal baru yang saya dapatkan, saya kan kebetulan ditempatkan di divisi keuangan umum dan logistik. Berkaitan awal mulanya tuh bersinggungan dengan SPJ. Orang kira SPJ itu cuma dana cair, kegiatan ada. Ternyata salah ya Mbak ya. Di sini saya dapat banyak ilmu terkait dengan kelengkapan SPJ itu nggak cuma oh iya saya nerima uang, tapi kita juga harus mempertanggungjawabkan kegiatan apa yang sudah kita lakukan. Mulai dari kegiatan yang kita ikuti itu apa, terus apa yang kita butuhkan, dengan siapa kita terlibat, materi apa yang kita dapatkan, dan kegiatan-kegiatan setelahnya itu yaitu memberikan informasi terkait kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi SPJ itu nggak cuma tentang pencairan dana gitu Mbak Ira. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir ya, kalau boleh titip pesan ya Mbak, untuk teman-teman CPNS ataupun untuk teman-teman ya untuk teman-teman yang mau daftar di KPU ya, barangkali bisa disampaikan Mbak Febri, apa yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman yang mau daftar di KPU? Untuk teman-teman yang mau daftar di KPU, siapkan materi untuk tes SKD dan SKB dulu. Itu part tersusah dari tes CPNS adalah tesnya teman-teman. Terutama untuk SKB ya teman-teman, kalian itu harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Kita nggak bisa persiapan untuk tes SKD atau SKB itu mepet-mepet, kita benar-benar nggak bisa. Mumpung nih ya CPNS 2025 kan masih belum dibuka, kemungkinan baru tahun depan. Kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan untuk menghadapi tes CPNS selanjutnya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Terakhir nih ya, apa satu hal yang ingin kalian buktikan sebagai generasi baru di KPU Kabupaten Jombang? Mulai dari Mbak Ayu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nila. Sebagai generasi baru di KPU Jombang, tentunya saya ingin membuktikan bahwasanya saya memiliki integritas yang tinggi dan juga kedisiplinan yang tinggi dalam konteks pekerjaan dan juga aturan-aturan di tempat kerja seperti itu. Sebelumnya setahu saya bahwasanya ASN itu hanya terikat oleh jam kerja kantor, dan ternyata ketika saya masuk KPU, ASN harus punya integritas yang penuh, integritas dan loyalitas, kasarnya seperti itu. Maksudnya ketika masa tahapan kita harus siap 24 jam ketika dibutuhkan, entah itu untuk mempersiapkan kegiatan tahapan itu sendiri atau juga hal yang di luar kendali kita seperti itu.
Sudah cukup kita aja. Oke, kalau dari Mbak Febri, mungkin singkat saja. Kalau dari aku ya Mbak, aku ingin orang-orang ini di luar sana, masyarakat Indonesia lebih mengenal tentang dunia seluk-beluk kepemiluan di negara kita. Oke, kalau dari Era? Mungkin dari saya ingin membuktikan bahwasannya sebagai ASN itu tidak hanya soal menerima gaji dan pekerjaan, tapi kebermanfaatan. Karena di sini kita sebagai pelayan masyarakat, pelayan pabrik, apa yang dibutuhkan pabrik, kami siap. Terutama KPU Jombang, kami siap melayani 24 jam. Oke, teman pemilih, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita ngopi-ngopi dulu ya untuk narasumber kita. Ayo silakan. Terima kasih. Oke, sekarang Mbak Anissa. Ya Mbak, jadi aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri kemampuanku itu seberapa sih lah aku terapin ke instansi KPU Jombang. Terus aku juga ingin menjadi contoh yang baik untuk teladan, entah untuk nanti juniorku juga gitu Mbak. Terus aku juga ingin biar untuk generasi, untuk membuktikan generasi baru di KPU Jombang itu lebih disiplin, terus berintegritas juga. Dan kalau misalnya pokoknya kita setiap hari itu harus berprogres Mbak. Jadi kalau misal nggak ada kegiatan nih, nggak ada tugas nih lah, kita bisa ikut kayak pelatihan di aplikasi Simple dan sebagainya. Jadi kan kita selalu berprogres, selalu ada kemajuan, selalu ada apa ya, istilahnya upgrade ilmu gitu loh Mbak. Jadi kita selalu belajar terus. Jadi nanti pasti kita akan menjadi ASN yang berintegritas. Gitu, Mbak. Luar biasa sekali ya teman pemilih untuk obrolan kita pada episode 2 ini. Terima kasih banyak ya teman-teman CPNS KPU Kabupaten Jombang formasi tahun 2024 yang integritasnya luar biasa, dan tentu mereka masih mempunyai motivasi yang tinggi ya untuk memberikan kontribusinya terhadap KPU Kabupaten Jombang. Teman pemilih, terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten menarik dari Jombrek, Jombang Break Time, ngopi ngobrol bareng KPU Kabupaten Jombang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nila sebagai host kali ini mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.